Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefa Unisa dengan akhiran NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning sebagai model pembelajaran. Pendahuluan. Mengajar peserta didik generasi ke abad 21 mengharuskan guru menyesuaikan strategi, model, dan metode pengajaran karakteristik tersebut. Memahami latar belakang sebagaimana diuraikan di atas. Nah, pembelajaran melalui blended solusi yang tepat. Mempelajari blended memadukan kegiatan tatap muka dan pelajaran berbasis komputer, baik secara luring, offline, atau daring, online. Nah, pembelajaran dengan model seperti ini di depan efisien dan mampu meminimalisir kekuasaan yang terdapat pada masing-masing model sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat dari model pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran berbasis teknologi. Peserta didik tetap Peserta didik tetap dapat berkomunikasi dengan guru secara langsung dan di sisi yang lain mereka juga memiliki keluasaan untuk mengakses keragaman sumber belajar dari dunia maya. Blended learning merupakan jawaban model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Perkembangan paradigma pembelajaran. Pada hakikatnya, tujuan belajar adalah mendapatkan hikmah belajar. Pembelajaran pada masa lalu lebih ditekankan pada kegiatan mengajar atau pengajaran. Berbagai hasil riset kependidikan menunjukkan bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah yang diperoleh melalui metode belajar sambil mengajar. Learning by teacher, metode belajar sambil mengajak menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik secara antar peserta didik. Menggunakan guru mendorong dan memberikan kesempatan agar peserta didik dapat kebebasan untuk menggambarkan kreativitas mereka. Meski demikian, guru tetap harus memberikan arah terhadap proses pembelajaran. Menurut Yojo Matjo 2011, guru harus mampu memfasilitasi dan membangkitkan gairah, menumbuhkan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan belajar. Skenario pembelajaran yang disusun guru harus peserta didik untuk terlibat sebanyak-banyaknya dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga harus siap menjadi supervisor atau konselor jika peserta didik memerlukan bimbingan atau pendampingan. Sebagai inspirator, guru menciptakan terobosan sehingga mampu menunjukkan jiwa pencipta kreatif dan inovatif. Untuk memaksakan peran yang tidak ringan itu, guru harus selalu belajar dan terus mengupdate ilmu. Selain itu, guru juga harus cermat dan matang dalam menyusun atau merancang rencana pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan namun tidak menyimpan dari tujuan yang diharapkan. Pembelajaran berbasis teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Mark Rizky, hmm, guru memulai dengan mencoba-coba menggunakan perangkat teknologi sederhana ke ruang kelas, menampilkan materi pembelajaran dalam PowerPoint menggunakan model 3D, dan akhirnya menggunakan perangkat teknologi sepenuhnya sebagai model dan media pembelajaran melalui pembelajaran e-learning. Guru dapat memonitori hasil kemajuan belajar peserta didik dan kemajuan peserta didik mengakses materi pembimbing untuk mencapai suatu hasil tertentu. Ini menurut pengertian e-learning menurut Policino adalah penggunaan teknologi dalam penyampaian pembelajaran yang dalam dan program pelatihan. Sedangkan menurut Smaldino L.
E-learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan komputer dan media berbasis internet. Melalui pembelajaran e-learning, guru dapat memonitoring hasil kemajuan memonitoring hasil kemajuan belajar peserta didik dan menjadikan peserta didik mengakses materi serta mendapatkan bimbingan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dengan karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan e-learning akan memudahkan peserta didik dalam belajar karena bisa mencari, menemukan informasi dan menambah pengayaan materi, serta mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan prinsip belajar siswa aktif di mana siswa secara penuh berpartisipasi dalam pembelajaran. Ke- Kelebihan dalam pemanfaatan e-learning, antara lain pemercepatan terjadinya proses belajar dan mengajar, me- mengembangkan berpikir secara kreatif, menumbuhkan rasa selalu ingin tahu, berjiwa mandiri, dan lebih giat belajar. Namun, pemanfaatan e-learning juga sering dikritik. Pembelajaran menggunakan e-learning menyebabkan lambatnya penumbuhan nilai-nilai dalam diri peserta. Kelebihan blended learning. Satu, fleksibel dalam waktu dan tempat. Dua, belajar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tiga, memanfaatkan teknologi untuk berbelajar. Empat, menggabungkan kelebihan tatap muka dan daring. Lima, meningkatkan keterampilan AC abad 21. Enam, penilaian lebih variatif dan interaktif. Tujuh, interaktif dan umpan balik lebih cepat. 8. Efisiensi dan penguatan materi. Kelemahan. Penerapan e-learning juga cenderung mengabaikan aspek akademik dan menjadikan proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan. Selain itu, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar, selain itu, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Kelemahan blended learning. Satu, akses teknologi tidak merata. Dua, kemandirian belajar masih rendah. Tiga, potensi menurunnya interaksi sosial. Empat, kesiapan guru belum merata. Lima, manajemen waktu yang rumit. Enam, menggunakan selama pembelajaran daring. Tujuh, sulit menilai aspek efektif dan psikomotorik. 8. Biaya tambahan untuk kuota internet. Pembahasan. Mendidik merupakan tugas utama seorang guru. Karena itulah pembelajaran tatap muka face to face tidak dapat digantikan oleh model pembelajaran apapun. Pembelajaran face to face akan selalu relevan dan dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh Tom Lee and Boyd bahwa melalui pembelajaran face to face peserta didik dapat berinteraksi dengan guru dan kelompok sebayanya dalam lingkungan di mana ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh berkontribusi memperkaya proses komunikasi. Langkah-langkah. Satu, langkah-langkah satu, analisis kebutuhan dan kondisi siswa. Cek kesiapan siswa apakah memiliki akses ke HP, internet, atau aplikasi pembelajaran. B. Tentukan kombinasi antara tatap muka dan daring online yang paling cocok. C. Pahami karakteristik siswa, apakah mandiri, terbiasa dengan teknologi, atau membutuhkan banyak bimbingan. 2. Perencanaan pembelajaran. Luring atau offline atau tatap muka, diskusi praktek, penilaian pembentukan karakter. B. Daring online, video pembelajaran tugas Google Room, WhatsApp, dan lain-lain. Penyampaian pembelajaran. Bagi proses belajar menjadi dua tahap. Satu, sinkronus langsung, tatap muka di kelas atau via Zoom atau Meet.
2. Asinkronus atau mandiri. Siswa belajar sendiri melalui video, e-book, atau tugas yang dikirim. 4. Monitoring dan bimbingan. A. Beri jadwal rutin untuk siswa menyetorkan tugas daring. B. Gunakan grup WhatsApp atau Telegram untuk konsultasi dan tanya jawab. C. Guru wajib aktif menentukan dan memberi umpan balik, baik secara langsung maupun melalui pesan. 5. Evaluasi refleksi. Melakukan penilaian gabungan. A. Tatap muka, observasi kuis langsung atau tes praktik. B. Daring, tugas kuis online, video peserta siswa. Presentasi siswa. Evaluasi blended learning perlu dilakukan secara menyeluruh agar guru bisa mengetahui sejauh mana model ini efektif dalam peningkatan hasil belajar dan keterlibatan siswa. Evaluasi proses pembelajaran. Partisipasi siswa dalam sesi sharing dan luring. Keterlibatan dalam situasi, tugas, dan efektivitas kolaboratif. 3. Kualitas interaksi antara siswa, guru, dan siswa-siswa, baik online maupun offline. Manajemen waktu siswa saat belajar menjadi self-paced learning. Evaluasi hasil belajar. Penilaian formatif, kuis online, refleksi harian, latihan soal, atau forum diskusi. B. Penilaian sumatif, tes akhir proyek, presentasi, laporan, portofolio. Penilaian kognitif dan non-kognitif, pengurung pengetahuan, keterampilan A, 4C, thinking, komunikasi, kolaboratif, dan creating, serta sikap belajar. Evaluasi penggunaan teknologi. Evaluasi penggunaan teknologi. A. Apakah platform digital yang digunakan mudah diakses siswa? Apakah ada masalah teknis atau kendala jaringan? C. Apakah siswa mampu mempresentasikan teknologi dengan baik? Simpulan dan saran. Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada awal abad 21 mulai diaplikasikan dalam dunia pendidikan, TIK, mendukung proses pengajaran. Metode pembelajaran mulai memanfaatkan berbagai bentuk aplikasi elektronik dan internet, atau yang dikenal dengan pembelajaran berbasis e-learning. Melalui e-learning, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mengakses berbagai sumber belajar dan informasi yang mendukung proses pembelajaran. Model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad ke-21 menentukan pada pengembangan keterampilan yang digunakan peserta didik untuk akses di era digital. Global dan cepat berubah menjadi model ini bukan hanya fokus pada penggunaan konten pelajar, tetapi juga pada kemampuan berpikir kolaboratif dan inovasi. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.